Oke, Scorpio, apa kabar? Minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Udah lama nggak ngobrol sama zodiak Scorpio. Ada apa aja sih kabar terbarumu gitu ya? Apa yang sedang terjadi saat ini? Wow, aduh, kenapa ini ada energi patah hati ini ya? Udah lebaran ya, energi patah hati. Kenapa ada yang udah bubaran begitu ya? Oke. Ini siapa yang lagi nyakitin hatimu? Siapa? Ayo bilang sama aku. Ya. Di sini ada rasa yang sangat tercabik-cabik atau mungkin sangat tertatih ya di sini ya. Oke. Kok bisa kayak gini? Kan kemarin juga baru ketemuan. Kenapa gitu ya? Sakit sih sakit ya, sedih sih sedih, tapi tetap sayang ini, tetap mau bertahan seperti itu ya. Mungkin di sini ada energi yang sedang mengembalikan energi gitu. Mungkin capek kemarin ya udah ketemuan dua keluarga mungkin ya. Perasaannya kayak aku ketemu sama kedua orang tuanya, aku nervous gitu ya. Aku ngerasa di sini lelah gitu. Nah, kadang-kadang kan kalau misalnya nggak biasa, otomatis harus membiasakan diri mungkin ya. Kemana ya korek kemana sih? Ampun deh. Kalau mau dipakai. Nah, jadi ada pertemuan antara kalian dengan keluarga masing-masing. Di sini ada rasa lelah gitu ya. Nah, di sini sebetulnya kalian itu sama-sama sayang kok. Sama-sama punya perasaan yang sama gitu. Yang kalau lagi sendiri suka stalkingin foto-foto kalian yang lagi pada mesra-mesraan gitu ya. Aku rasa sih energinya ada energi cinta loh, walaupun rasa sakit itu selalu datang tiba-tiba ya. Terus ini tuh lucu deh, Scorpio suka gitu deh. Katanya sebel, nggak suka, kesel, tapi digenggam. Tapi nggak boleh sama orang lain, gimana sih? Ini bener-bener childish banget ya Scorpio. Kalian itu nyentrik ya. Kan aku pernah bilang, ya. Fisikmu itu menakutkan. Gak ada yang percaya kalau kalian itu mencintai seseorang gitu ya. Karena mungkin di sini sering beberapa kali dianggap nggak ada gitu ya, dianggap cuman omong kosong gitu ya. Padahal emang kalau kalian kalau lagi bener-bener lagi falling in love itu ya itu gitu ya, bahaya. Kenapa sih kak kok bilang bahaya sama zodiak Scorpio? Karena Scorpio orang yang paling khawatiran, yang paling gak tegaan. Kan pernah bilang itu udah beberapa video yang lalu ya. Gimana caranya ngejagain perasaannya lawan jenis gitu ya. Gimana caranya supaya lawan jenisnya itu pasangannya itu nggak sedih gitu ya, nggak kecewa walaupun dia sering dikecewain gitu. Makanya kalau Scorpio lagi pacaran hati-hati ya. Jangan hati-hati di jalan aja, hati-hati di setiap hal. Karena ini mudah sekali ya terbawa sama rasa gitu. Perasaannya bermain kalian itu. Jadi makanya kakak suka khawatir gitu, takutnya ini baper gitu ya, ke bawah ya, gak tegaan orangnya. Oke, apalagi sih yang dirasakan sama zodiak Scorpio setelah pertemuan atau setelah Idul Fitri ini ya? Lucu kalian itu bener deh. Tadinya kirain serius apa gitu, sampai dicabik-cabik gitu ya. Ternyata enggak sih. Itu perasaan yang udah lama banget yang mesti di rehab aja. Nah, ini ada the Wheel of Fortune ya. Untuk keberuntungan ada di bulan ini, di akhir bulan ini ya, April menuju bulan Mei ya. Mudah-mudahan April Mei berkembang ya. Ini ada yang lagi nongol-nongol dari kejauhan dari pohon ngeliatin kalian. Emang lagi ada masalah ya, lagi marah-marahan kayak gitu. Tapi di sini sama-sama baik kok ya sebetulnya. Cuman karena lelah gitu ya. Kondisi mungkin Idul Fitri itu adalah sebuah momen yang sangat menakjubkan ya, khususnya untuk umat Islam gitu ya. Kan banyak banget orang yang mesti kita sapa gitu. Kadang kita capek juga nggak bisa ya, karena waktunya kita bersilaturahmi ya. Nggak ada lagi waktu karena seminggu ini kalian pasti ketemu banyak energi di sini dan lelah ya. Oke, ngobrol-ngobrol santai sama zodiak Scorpio. Gak usah terlalu serius ya. Biasa aja gitu.
Nah, terus di sini ada yang mungkin ada bercita-cita di sini ingin mewujudkan impian ya segera mungkin, karena di sini mungkin sudah nampak jodoh ya, ataupun pasanganmu di sini yang tuh kan ada yang akan nanti mengsegerakan tujuan gitu. Ada pembicaraan khusus nanti ya antara kedua belah pihak, ataupun secara kalian berdua gitu ya. Nah, di sini juga sama-sama ya, sama-sama mengagumi satu sama lain sih sebetulnya. Cuman karena energinya lagi lelah, lagi ya capek juga ya, karena aktivitas sehari-hari kerja dan segala macam itu membuat feel kita kurang, moodnya kurang bagus gitu ya. Bukan berarti di sini ada rasa marah, karena nggak ada kemarahan di sini, hanya kelelahan, capek gitu. Jadi sensitif ya. Oke, lanjutkan. Dua kartu lagi. Nanti kartu selanjutnya adalah untuk menganalisa apa yang akan dilakukan selama 7 hari. Tadinya kartunya mau 2, tapi yang keluar banyak ini ya. Nah, di sini ada satu peruntungan kehidupan kalian akan pulih gitu dari kondisi ya. Ada kekuatan di dalam dirimu yang sangat besar. Kekuatanmu apa itu? Kasih sayangmu itu kekuatan ternyata ya. Tuhan itu memberikan satu kelebihan, kepekaan nurani untuk kalian, supaya kalian mudah untuk melepaskan energi yang kurang bagus dari hati sendiri ya, dan juga bisa menetralkan energi yang ada di luar. Karena kasih sayang itu dan ketulusan adalah kekuatan yang terdalam di dalam diri seseorang ya. Nah, ini ada lagi. Nah, ada juga rezeki yang nanti akan hadir gitu ya. Mungkin banyak yang mau bayar utang sama kalian yang masih banyak banget yang belum ditagih. Kenapa Scorpio? Kata aku juga, apa jangan ngutangin, kalian gak akan bisa nagih, kan udah dibilangin. Nah, kayak gitu ya. Ini juga ada mantan yang lagi inget sama kalian ya, mungkin udah silaturahmi gitu, udah lihat kalian cakep banget ya pas hari raya Idul Fitri, jadi tergoda lagi gitu sama kalian. Nah, terus di sini ada yang senyum-senyum ya, ingin seperti orang yang sudah lama mengenal kalian dan ingin bersilaturahmi gitu ya, ataupun ingin dekat ya, ataupun memang sudah lama gitu ya naksir, tapi dianya belum bisa bergerak. Nah, sekarang dia mau bergerak ke arahmu ya. Ada yang mau mendekati gitu ya kalian di sini, tapi mereka belum bisa deketin kalian karena ini di sini kalian masih ada trauma gitu ya. Traumanya tuh banyak banget ya. Untuk bulan ini akhir bulan ini gitu rada sensitif ya Scorpio ya. Jadi bukan salah mereka, bukan salah kamu juga ya, karena memang lelah energinya. The bottom of the deck-nya adalah the King of Cup. Kalian orang yang bijaksana, yang selalu memperhatikan sekelilingmu ya. Banyak yang membutuhkanmu di sini. Kalian bisa menjadi seorang moderator bisa ya, atau motivator di sini, orang yang selalu diminta nasihat gitu ya. Nah, di sini bijaksana dalam mengambil segala keputusan, dan kalau bisa nih pesan alam semestanya adalah untuk bisa melepaskan hal-hal yang melekat gitu ya, kayak misalnya rasa apa ya, kayak rasa putus asa atau rasa yang nggak nyaman gitu, merasa tidak dihargai, itu dibuang ya. Semua orang tuh sayang sama kalian kok ya. Oke. Untuk kartu yang harusnya ini diberesin dulu ya. Ya begitu. Energi-energi yang mungkin melekat itu kayak dendam, kayak kesel gitu ya. Itu mulai segera dinetralkan lah dengan kekuatan yang ada di dalam dirimu, itu kekuatan kasih sayang. Kita afirmasi kasih sayang, sayang. Oke. Oke, selanjutnya apa yang sih akan dilakukan oleh dirimu itu ya 7 hari ke depan setelah Idul Fitri ini ya. Ya, oke. Apa sih gitu ya yang harus dilakukan gitu. Apa yang tidak boleh dilakukan ya. Di sini masih ada energi beberapa di antara kalian tuh masih yang mungkin mudah marah ya. Karena lelah tadi menimbulkan banyak hal-hal yang sifatnya itu jadi terbawa situasi ya. Ini masih tentang rasa sakit. Nah, makanya kalau mau ketemuan nanti dulu ya, masih rada-rada sedih gitu ya. Entah ada kata-kata yang membuat kalian merasa tercabik-cabik gitu ya, mengingat kembali kejadian-kejadian yang sudah lalu, ingat sama mantan mungkin yang pernah bikin kalian sedih. Kata-katanya ada di hatimu yang belum keluar ya. Ini ada kecerobohan mungkin karena kalian dulu sangat mencintai orang tersebut ya. Nah, di antaranya juga di sini ada yang sedang melakukan pembelaan diri gitu, kayak mungkin karena terlalu banyak yang dirasakan, akhirnya mulai bisa menganalisa itu ya, bahwa kalian itu nggak sanggup gitu. Kalian cerita gitu ya langsung di sini. Ada yang lagi berperang berdua ini, sama-sama benci, sama-sama marah, ada ya,
sama-sama dendam ada di antara kalian yang masih ada konflik intern gitu ya. Nah, menurut kartu ini kalian itu katanya ini tuh sia-sia, perjuangan kalian tuh sia-sia, marahannya itu sia-sia, gak ada artinya. Toh ternyata apa yang akan terjadi? Hmm. 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 Ternyata yang akan terjadi adalah tetap keseimbangan yang datang, ya. Kalian ketemuan lagi akhirnya, ya, gitu. Setelah beberapa waktu, ini mungkin perlu waktu ya untuk mengendalikan kesedihan, gitu ya. Itu sama juga sih kartu yang tadi yang sekarang ini masih tentang energi kesendirian dulu karena ini belum pulih gitu. Ada hal yang membuat sedih, membuat kecewa di sini ya. Manusiawi kalau kita memang nggak sinkron sama pasangan kita, mungkin di antara kita itu ada yang terbebani oleh sesuatu hal di luar sana. Jadi makanya gini bos ya. Kalau kita lagi pacaran, lagi ketemuan gitu ya sama pasangan ataupun yang sudah berumah tangga gitu ya. Kalau bisa atribut kalian itu sebagai seseorang pemimpin di dalam perusahaanmu ataupun nama karirmu gitu ya, kayak jabatanmu itu jangan dibawa ke dalam sebuah hubungan. Jadi kalian gak jadi diri sendiri, jadi orang lain. Akhirnya seperti ada di tempat, seperti ada di perkantoran gitu. Kalau kita nanti dibawa jabatan kita, jadi kita nggak jadi diri kita ketika kita bersama dengan orang yang kita sayangi. Mulai jadi si orang ini ataupun si pasangan ini melihat kita, merasa kita jadi orang lain karena ada somebody else gitu kan di dalam jiwa seseorang. Kalau dia membawa jabatannya, ketika melepaskan jabatan masing-masing, figur masing-masing, otomatis jadi diri kalian sendiri berdua, akhirnya menjadi asli gitu ya. Nah ini diriku yang sebenarnya gitu, ketika saya sudah melepaskan siapa saya yang sebenarnya di luar sana gitu ya. Nah itu kebanyakan hubungan yang jadi mandeg itu begitu, yang jadi kacau itu begitu gitu. Salah satu di antara kalian membawa figur ke dalam sebuah conversation gitu, sebuah hubungan percakapan, lagi ngobrol dibawa-bawa semua gitu atributnya. Jadi masalahnya jadi banyak yang di luar masuk semua, energi jadi terkuras gitu ya. Kalau berdua itu sama-sama dengerin lah ya, aspirasi masing-masing, curhatannya apa gitu ya. Sebagai seorang laki-laki misalnya ya, yang nonton zodiak ini coba lebih banyak dengerin gitu, pasangannya maunya apa gitu ya. Gitu. Sebagai laki-laki biasanya kalau yang suka mendengarkan curhatnya seorang perempuan tuh, perempuan nempel, nggak akan lari kemana-mana ya. Nah di sini gitu ya, sifat mendominasi memang harus dibuang gitu ya. Jangan takut membuang sesuatu hal yang buruk. Ketika kita membuang sesuatu hal yang buruk, akan ada apa hal yang baik ya. Nah di sini ada yang hijrah, ada yang keluar kota gitu, mungkin ada pekerjaan baru, ataupun di sini ada yang pergi untuk hijrah dari hubungan, mungkin lagi narik diri atau bisa aja kayak gitu ya. Di sini juga ada energi kehancuran, ada seseorang yang lagi hancur banget perasaannya, sekarangnya ngerasa ditinggalkan, ada di sini yang tidak dihargai, tidak dihormati gitu ya. Nah di sini ada satu gangguan secara ya mungkin energi buruk ya dari luar ataupun energi dari dalam gitu yang harus dinetralkan ya. Banyak-banyak berdoa juga gitu. Takutnya di sini ada gangguan-gangguan spirit lain lah ya, yang mungkin ada teman ataupun siapapun yang nggak suka melihat kalian bahagia gitu. Kita juga harus banyak berdoa itu ya. Kenapa sih kita harus banyak berdoa gitu? Satu, mengurangi energi negatif. Yang kedua, kecemasan. Yang ketiganya, rasa khawatir dan segala macam yang ada di dalam diri kita terbantu oleh energi ilahiyah. Karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Gak bisa ya. Karena energi yang paling positif adalah ketika kita berserah diri ya. Kalau kita hanya mengandalkan kepositifan yang ada di dalam diri secara batinnya dan logika gitu, tidak bisa, karena kita tidak bisa hidup tanpa adanya kekuatan dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa ya. Makanya harus banyak berdoa. Ataupun di sini ada yang harus dibersihkan energinya melalui banyak hal ya. Mungkin ada orang-orang yang punya keahlian khusus ya dalam bidang spiritual di sini yang bisa membantu kalian ya. Jangan sampai mengganggu juga ke rezeki atau mengganggu juga ke karir, ke hubungan gitu ya. Kita harus ikhtiar ya. Ikhtiar itu kan wajib, hanya Allah yang bisa mewujudkan dan menjabah gitu. Di sini ada yang sampai ada terganggu rumah tangganya sampai bercerai, ada di sini ya.
karena pihak luar yang tidak suka. Ini ada kebangkitan untukmu ya. Oke, apapun yang terjadi, yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, kita jadikan sebagai pengalaman dalam hidup ya. Kalau misalnya ada yang baru nonton video ini, itu ibarat kata ya, jangan sampai terjadi lagi seperti itu ya. Waspada gitu terhadap sesuatu. Kita harus percaya bahwa tidak semua orang suka dengan kebahagiaan kita. Itu kan udah real ya dalam hidup ini. Oke, the bottom of the deck-nya di sini kalian harus menggapai impianmu, cintamu gitu, diperjuangkan lagi ya. Dengan banyak berdoa gitu, banyak berusaha juga gitu ya. Jangan sampai kehilangan, karena ada orang yang sayang sama kalian ini di sini ya, yang perlu diperjuangkan. Siapa sih yang harus diperjuangkan? Yang harus diperjuangkan satu adalah kedua orang tua kita yang menyayangi kita secara tulus ya. Tanpa pamrih ya. Udah jangan diceritain lah kebaikan orang tua, udah nggak bisa digambarin dengan kata-kata ya. Yang keduanya saudara yang sayang, dan ketiganya orang yang paling sayang sama kalian. Nah, pasangan kalian sayang gak sama kalian? Coba pikir-pikir, sayang gak dia? Apa yang pernah dia lakukan gitu ya ke kalian? Itu yang penting, yang perlu diperjuangkan. Jadi kita juga memperjuangkan seseorang yang sama-sama memperjuangkan kita. Jangan berjuang sendiri ya. Karena apa? Harus balance dong ya. Supaya kita ada apa? Ada kenyamanan, ada ketenangan, ada ketentraman gitu ya, saling percaya. Karena apa? Ketika kita melihat seseorang yang berjuang kepada kita, rasa aman dan damai itu terasa dalam hati kita. Itu yang harus diperjuangkan ya guys. Oke. Jadi di sini nanti ada beberapa hal yang akan terjadi, adalah yaitu orang-orang yang nanti akan datang kepada kalian bersilaturahmi, masih tetap dalam suasana Idul Fitri. Jangan sedih, jangan lelah, karena kan setiap silaturahmi itu suka ada benturan kata-kata ya. Yang namanya silaturahmi itu sebetulnya tidak nyaman, tapi karena kewajiban kita sebagai muslim ya, atau sebagai manusia yang mungkin banyak teman, wajib bersilaturahmi supaya kita silaturahmi itu kan menambah kesehatan, menambah rezeki, umur ya, banyak hal yang terjadi. Tapi kita harus kuat dengan cobaan-cobaan yang ada di dalam persilaturahmian ini ya. Oke, untuk rezeki ada yang akan hadir, ataupun siapapun di sini yang ada urusan keuangan akan diselesaikan dengan kalian di sini ya. Semoga lancar, semoga apapun yang diinginkan oleh kalian dalam hubungan asmara pun kalian diberikan kekuatan ya, keberkahan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu berserah diri supaya kita bisa menerima hal-hal yang baik ya. Oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih udah nonton videonya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Makasih zodiak Scorpio. Dadah.